Apa saja sih tanda bahaya bayi baru lahir? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal tanda bahaya bayi baru lahir. Ini sangat penting kita kenali, terutama di era pandemi di mana kita nggak bisa sedikit-sedikit ke dokter, sedikit-sedikit ke rumah sakit ya. Jadi kita memang harus aware memperhatikan kondisi bayi kita dan segera periksa atau telemedicine kalau misalnya ditemukan tanda-tanda bahaya berikut. Yang pertama adalah bayi malas menyusu. Jadi ketika bayi kalian itu nggak mau nyusu sama sekali, susah menyusu, malas menyusu, nggak bisa menyusu, dan itu terjadi terus-menerus, maka itu sudah merupakan salah satu tanda bahaya. Karena seperti kita ketahui, bayi itu kan makanannya ya ASI toh. Kalau misalnya dia tidak mau menyusu, tidak mau minum ASI, maka dia tidak akan mendapatkan nutrisi, dia tidak akan mendapatkan cairan, dan dia nanti bisa dehidrasi. Dan kalau misalnya dia dehidrasi, lemas, nah nanti kalau terlambat malah bisa cukup fatal akibatnya. Jadi kalau misalnya bayi kalian tidak mau menyusu, entah itu misalnya karena bayinya sakit atau bayinya baik-baik aja tapi emang cuman nggak mau nyusu gitu, dan misalnya tanda-tanda kecukupan bayi aslinya juga bayinya nggak ada, misalnya BAK-nya kurang dari 6 kali sehari, bayinya nggak bisa tidur, rewel terus, nah sebaiknya kalian periksa ke dokter. Yang kedua adalah kejang. Sebenarnya kejang ini bisa disebabkan karena demam yang sangat tinggi, tetapi bisa juga disebabkan kalau misalnya ada infeksi pada otak atau ada masalah pada syaraf. Jadi kalau misalnya bayi kalian itu kejang, segera bawa ke dokter, segera diperiksakan ya, jangan nanti-nanti. Kalau misalnya kejangnya memang karena demam, biasanya dokter nanti akan memberikan obat turun demam gitu. Jadi memang kejang ini cukup berbahaya juga, dan ingat, kalau misalnya bayinya kejang, itu usahakan jangan memasukkan jari kalian ke dalam mulut bayi atau misalnya memasukkan benda-benda ke mulut bayi, karena itu justru nanti bisa menutupi jalan nafas atau mulut bayi dan itu malah berakibat fatal. Selanjutnya adalah kalau misalnya kulit dan mata bayi itu berwarna kuning plus kadang-kadang disertai oleh tinja yang berwarna pucat gitu ya. Jadi kita kan tahu ya, tinja bayi mekonium itu berwarnanya hijau agak kecoklatan, kemudian dia lama-lama menjadi kuning kecoklatan gitu ya. Nah kalau misalnya tinjanya itu putih seperti dempul gitu ya, jadi terlalu pucat, itu sebaiknya periksa. Apalagi kalau misalnya bayinya nampak kuning, terus matanya kuning, itu jangan dijemur bu gitu, karena sekarang menjemur itu sudah tidak bisa digunakan sebagai terapi untuk menyembuhkan kuning atau hiperbilirubin. Jadi sebaiknya memang harus segera periksa. Tanda bahaya lainnya adalah kalau misalnya bayi sesak nafas. Jadi seperti kita ketahui, nafas bayi itu normalnya 40-60 kali dalam 1 menit. Kalau misalnya nafasnya kurang dari 40 atau lebih dari 60 kali dalam 1 menit, itu sudah termasuk tanda bahaya. Apalagi kalau misalnya ketika bayi bernafas itu dadanya tuh sampai cekung ke dalam gitu, sampai retraksi dada banget, itu sudah tanda bahaya. Jadi memang kita harus segera membawa ke dokter. Kalau nafasnya grog-grog gimana? Nafas grog-grog itu bisa disebabkan karena memang bayi tidak bisa mengeluarkan lendir, atau misalnya bayi ada alergi, dan bisa juga disebabkan karena sakit. Nah, aku sudah pernah bahas soal nafas bayi grog-grog ini, kalian bisa klik link yang ada di atas ini. Selanjutnya, kalau misalnya pusar atau tali pusatnya itu berwarna kemerahan dan berbau busuk gitu ya. Jadi memang untuk perawatan tali pusar itu kita benar-benar harus menjaga kebersihan. Salah-salah nanti tali pusatnya infeksi, maka bisa kemerahan, berbau busuk, dan bisa sampai bikin bayinya ini sakit atau demam. Jadi kalau misalnya tali pusatnya tampak kemerahan, ya udah segera periksa aja. Ada cairan yang keluar, baunya sangat busuk seperti bangkai, segera periksa gitu. Tanda bahaya selanjutnya adalah demam. Jadi seperti kita ketahui, suhu normal itu kan 36,5 sampai 37,5. Kalau misalnya bayi kalian demam, silahkan untuk memberikan ASI supaya bayinya tidak dehidrasi, kemudian mengenakan pakaian yang nyaman, bisa mengompres di dahi dan ketiak, dan kalau misalnya suhunya sudah di atas 38 derajat, sebaiknya segera bawa ke dokter, jangan tunggu nanti-nanti. Selain demam, ternyata kalau misalnya bayi kalian itu terlalu dingin, itu juga perlu waspada. Apalagi kalau misalnya ujung-ujung jarinya, jari tangan maupun jari kaki sudah nampak kebiruan, terus dia terasa sangat dingin sekali. Nah, curiga bayinya hipotermia atau bisa juga kekurangan oksigen. Jadi kalau bayinya udah seperti itu, silahkan dihangatkan, diberi ASI, dipeluk ya.
dan bawa juga ke dokter gitu. Jadi silahkan selalu cek kalau bayinya kok terapinya sangat dingin, kita ukur pakai termometer juga ternyata di bawah 36 suhunya, terus mulai kebiruan, nah itu segera bawa ke dokter gitu. Kalau misalnya bayi kalian juga sering merintih, terus nampak lemah gitu ya, letoy gitu, tidak aktif, tidak bergerak dengan heboh gitu ya, tidak toleh kanan kiri, terus gak pernah nangis gitu, hanya merintih gitu, walaupun sudah dikasih ASI tetap merintih, nah mungkin dia itu tidak nyaman atau ada masalah gitu. Jadi sebaiknya memang kalau bayinya udah lemas dan merintih itu juga periksa ke dokter. Selanjutnya ada muntah-muntah. Aku sudah pernah bahas soal perbedaan antara muntah dengan gumoh di video sebelumnya. Kalian bisa klik nih yang ada di atas sini kalau misalnya mau nonton apa perbedaan muntah dengan gumoh. Nah, kalau bayinya udah muntah-muntah terus sampai tidak ada nutrisi yang masuk, sampai setiap kita kasih ASI muntah, akhirnya bayinya dehidrasi, demam, dan lemas, tentu aja itu perlu segera dibawa ke dokter. Jangan-jangan memang ada di masalah pencernaannya atau mungkin juga bayi mengalami infeksi. Dan yang terakhir adalah diare. Kita sebut bayi diare kalau misalnya dalam sehari itu BAB-nya lebih dari 5 kali. Jadi kalau baru 2-4 kali, ya itu belum kita sebut diare. Terutama kita perhatikan juga gimana kondisi bayinya. Apakah bayinya tetap ceria, atau bayinya ini lemes, letoy, atau mungkin bayinya rewel karena mungkin perutnya tidak nyaman. Nah, ketika bayi kita diare, itu selain kita cek lagi, jangan-jangan tadi kita habis makan sesuatu yang bayinya sensitif, tentu kita sebaiknya periksa ke dokter. Jangan-jangan kalau bayinya diare terus, nanti nutrisinya tidak tercukupi, berat badannya jadi turun, dan bayinya bisa dehidrasi sampai akhirnya lemas, kekurangan cairan, dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, itu tadi tanda bahaya yang sebaiknya ibu tahu kalau misalnya ibu punya bayi baru lahir. Semoga cukup jelas, dan ingat jangan ditunda lagi kalau misalnya bayi mengalami tanda-tanda tersebut. Semoga tidak sampai mengalami tanda-tanda tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!